Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Hair, dosen jurusan Kesehatan Lingkungan, pengampu mata kuliah metode pengolahan air. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan metode pengolahan air berdasarkan sumbernya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yakni bagaimana kita bisa mengetahui sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui metode pengolahan air yang sesuai dengan sumbernya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mengetahui standar baku mutu air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Baik, kalau kita berbicara masalah air bersih, maka hal utama yang harus kita penuhi adalah bagaimana bisa kita memenuhi persyaratan kualitas. Persyaratan kualitas sendiri ini itu sebenarnya sudah diatur dari Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana salah satu lampirannya adalah tentang persyaratan kualitas air bersih ataukah persyaratan kualitas air minum, baik secara fisik, kimia, dan biologis. Persyaratan fisik ini sendiri bagaimana bisa kita menyediakan sebuah air yang layak dari segi warna, kemudian tidak berbau serta tidak berasa. Kemudian dari kualitas kimia, pada prinsipnya bagaimana air yang telah diolah atau air yang tersedia itu tidak mengandung bahan-bahan kimia, baik kimia logam berat dan lain sebagainya. Selanjutnya dari aspek biologis itu bagaimana prinsipnya air yang kita telah olah itu bisa tersedia dengan kondisi kualitas jauh lebih baik, tidak mengandung bakteri patogen. Untuk memenuhi sebenarnya metode pengolahan air itu, maka hal utama yang harus kita penuhi adalah bagaimana kita bisa memenuhi 3 kaidah. Kaidah yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperhatikan aspek kuantitas, yakni jumlah ketersediaan air berdasarkan dengan jumlah kebutuhan per orang per hari, di mana standarnya itu adalah 60 sampai 100 untuk di daerah pedesaan. Sedangkan untuk daerah perkotaan sendiri itu estimasinya adalah kebutuhan air per orang per hari adalah 100 sampai dengan 150 liter per hari. Kemudian aspek yang kedua yang perlu kita pahami sebagaimana tadi aspek kuantitas adalah aspek kualitas. Aspek kualitas ini itulah yang tadi yang telah kami sampaikan bahwa bagaimana prinsipnya pada metode pengolahan air itu bisa memenuhi peraturan Menteri Kesehatan tentang air bersih baik yang berdasarkan dari sumber maupun air yang telah diolah sehingga betul-betul layak dikonsumsi atau digunakan sebagai penyediaan air bersih bagi masyarakat. Selanjutnya aspek yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana prinsipnya pada proses penyediaan air atau pengolahan air itu bisa berkesinambungan ataukah aspek kontinuitas sehingga penggunaan air, ketersediaan air bisa kita maksimalkan dan bisa kita efektifkan dan efisienkan bagi penggunaannya sehingga kebutuhan air bersih pada masyarakat bisa terpenuhi. Selanjutnya, masalah yang sering kita hadapi adalah ketika kita akan memulai sebuah proses pengolahan, maka biasanya kita menggunakan sebuah analisa kondisi awal dari air yang akan kita gunakan. Nah, di sini pada prinsipnya terkadang Anakda di lapangan, saudara-saudara baik praktisi di lapangan ketika ingin melakukan sebuah metode pengolahan terbentur daripada ketersediaan alat ataukah uji sehingga terkadang menjadi sebuah proses yang ditinggalkan sehingga aspek pemenuhan kualitas itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa saja itu? Contoh misalnya ketika kita akan menguji sebuah metode pengolahan air dari apa yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan pada air berdasarkan sumber itu yang akan kita olah, itu biasanya kita membutuhkan alat uji, baik uji laboratorium ataukah biasanya uji yang langsung kita ambil pada sumber airnya. Olehnya itu, melalui kesempatan ini kami mencoba memberikan sedikit tambahan bagaimana kita bisa melakukan analisis sederhana atau uji fisik terhadap air yang kita dapatkan dari beberapa sumber. Langkah yang pertama yang biasanya kita lakukan, ini biasanya silakan adik-adik, teman-teman sekalian atau nakda yang sudah berkecimpung di dunia kerja atau sudah berada di lapangan, hal yang pertama biasanya kita lakukan ketika kita mau melakukan uji fisik terhadap kualitas air.
Anggaplah contohnya misalnya pada sumur gali. Kita ambil airnya, kita mau uji, maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita ambil air setengah gelas ataukah seperempatnya, kemudian kita isi, selanjutnya kita tambahkan dengan air yang bersih. Air yang bersihnya ini boleh menggunakan Aquades atau air mineral yang sudah terstandar. Sehingga nanti bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa makin banyak jumlah air standar yang kita tambahkan atau pelarut yang kita tambahkan, itu bisa menjadi indikasi bahwa kualitas air yang kita uji ini itu tercemar dari secara fisik. Dengan apa dasarnya? Bahwa pelarutnya makin banyak. Kebutuhan pelarut yang lebih banyak dibanding dengan air yang diuji itu mengindikasikan bahwa air tersebut sudah tercemar secara fisik. Namun sekali lagi saya sampaikan, uji ini hanya lebih mengarah kepada pendekatan saja terkait masalah angka ataukah berapa nilai dari parameter atau hasil perhitungan itu tidak kita hitung, cuma ini merupakan sebuah uji analisis sederhana. Kalau yang mau lebih tepatnya itu berarti kita harus melakukan menggunakan kit tes atau kita bisa melakukan uji di laboratorium. Selanjutnya uji secara kimia. Uji secara kimia ini pendekatan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana misalnya kalau kita mendapatkan sebuah sumber air, kita ingin mengetahui apakah air ini sudah tercemar secara kimia atau tidak, maka hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil sampel airnya, kita isi dengan 1 atau seperempat air atau bisa setengahnya dengan mencampurkannya dengan air teh. Ya, usahakan air tehnya ini tawar. Air teh tawar dari berbagai macam jenis teh, silakan bisa dicoba. Yang jelasnya tidak ditambahkan dengan gula. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan sampel air, terus kita simpan selama 1 malam dan kita tunggu sampai besoknya. Maka hal yang kita peroleh adalah 2 kemungkinan. Kalau pada air tersebut tidak menandakan adanya muncul gejala-gejala misalnya perubahan dari segi tekstur. Tekstur itu bisa saja perubahan warna menjadi gelap atau berlendir, atau muncul lapisan berminyak di atas permukaan air tadi yang sudah dicampur dengan teh itu. Itu menandakan atau sebuah indikasi bahwa air tersebut sudah tercemar secara kimiawi. Namun kalau tidak ada perubahan, itu berarti masih dalam standar atau air yang kita uji itu masih normal. Itu adalah upaya pendekatan atau uji analisis sederhana secara kimia. Selanjutnya untuk analisis atau uji berdasarkan secara biologis, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan air, dengan air yang sampel yang telah kita ambil tadi, kita masukkan dalam 1 gelas, kemudian kita tutup. Ini gunanya kita tutup supaya tidak ada pengaruh dari lingkungan sekitar, baik udara ataukah gangguan lingkungan di sekitarnya. Bisa saja karena angin atau keberadaan mikroorganisme di sekitar ruangan tersebut. Usahakan kita isi air sampel itu penuh 1 gelas, baru kita tutup, kemudian kita simpan selama 5 hari. 5 hari ini adalah sebuah waktu atau rentang waktu yang memungkinkan sehingga terjadinya sebuah proses dekomposisi, memungkinkan sebuah proses aktivitas mikroorganisme yang larut pada air yang kita uji, sehingga dia akan memberikan dampak, yakni pelepasan oksigen ataukah aktivitas dekomposisi organik-organik atau beberapa kegiatan yang lain terjadi, sehingga ketika kita melakukan uji pada hari kelimanya, ketika muncul kualitas air yang di atasnya itu ada semacam lendir atau berbentuk kehitaman seperti lendir, itu menandakan kualitas air tersebut sudah buruk atau sudah terkontaminasi secara biologis. Hal ini mungkin yang sering banyak kita dapatkan kalau air itu kita simpan pada sebuah wadah terbuka, apalagi kalau dia air mineral, itu harus kita tutup. Sehingga intervensi-intervensi dari beberapa faktor gangguan dari lingkungan atau dari manusia sendiri, hal ini yang bisa kita hilangkan. Kemudian kalau memang airnya itu yang sudah kita tutup selama 5 hari tidak ada perubahan, itu menandakan kualitas secara biologisnya itu sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya, kalau kita masuk kepada tujuan kita adalah bagaimana kita mengetahui pengolahan atau metode sumber-sumber air bersih. Nah, kalau kita melihat bahwa sumber-sumber air bersih sebenarnya itu kita bisa melihat berdasarkan siklus hidrologi. Berbagai literasi, berbagai masukan, berbagai sumber, baik dari
kitab Al-Quran maupun dari berbagai sumber-sumber lainnya sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, memberikan sebuah nikmat yang lebih besar kepada kita. Hal ini bisa kita melihat dari kondisi lingkungan, bagaimana proses air itu tercipta mulai dari laut, kemudian terjadi sebuah proses evaporasi atau penguapan, kemudian berkumpul menjadi awan. Kemudian lama-kelamaan dari proses itu terjadi sebuah proses pemberatan pada awan itu, berkumpul telah banyak, dan akhirnya atas kehendak, atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan yang menentukan, maka air tersebut jatuh ke permukaan bumi, dan disinilah terjadi sebuah proses. Ada air yang langsung masuk pada lapisan tanah, itu yang biasanya disebut dengan infiltrasi, dan inilah yang akan menjadi sebagai sumber air tanah. Itu sumber air yang pertama. Kemudian air yang mengalir dari pegunungan masuk kepada sungai-sungai, kemudian berkumpul di lautan, kemudian di rawa, di telaga, di beberapa payah, atau di beberapa lekukan di muka bumi ini, itulah yang disebut dengan air permukaan. Selanjutnya, air yang berubah menjadi salju karena proses pendinginan di daerah kutub. Kemudian air yang jatuhnya sendiri sebelum sampai ke bumi kemudian ditanam oleh manusia atau dimanfaatkan, maka itu kita jadikan sebagai sumber air yang berasal daripada hujan. Sehingga pada prinsipnya kalau kita belajar masalah hidrologi, sumber air ini ada 3 yang perlu kita pahami. Air angkasa atau air hujan atau air salju, proses pencairan air salju. Kemudian kedua air tanah, dalam hal ini sumur gali atau sumur bor yang biasa kita banyak jumpai di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan. Kemudian air permukaan. Tanpa kita bisa nafikan bahwa kondisi negara kita itu berada pada negara kepulauan, kemudian negara agraris yang tidak bisa kita pisahkan dari penggunaan air danau ataukah air sungai. Contoh misalnya di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi, masih banyak masyarakat kita yang masih menggantungkan kehidupannya memperoleh sumber air dari air sungai, Sungai Batanghari misalnya, Sungai Barito misalnya, Sungai Welendai misalnya yang ada di Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Sehingga pada prinsipnya kalau kita melihat semua sumber air ini bisa dijadikan sebagai sumber air. Namun terlepas dari situ, ketika telah berhubungan akan dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber air bersih dan sumber air minum, maka hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya perlindungan atau upaya pengawasan, upaya sanitasi, bagaimana kita memberikan, bagaimana kita bisa menyediakan sumber air yang memenuhi syarat, tentunya kita harus memenuhi daripada aspek kualitas. Baik, air hujan yang pertama adalah kita lihat dulu masalah yang ditimbulkan. Masalahnya adalah adanya CO2, kemudian adanya bakteri. Bakteri di sini yang dimaksud ketika air hujan tersebut ditampung, baik di misalnya pesantren, baik di perumahan, ataukah misalnya di sebuah pemukiman yang ingin memanfaatkan air hujan ini. Jika ingin menggunakan air hujan kemudian menandahnya, kemudian setelah jatuh di atap kemudian ditampung, itu biasanya terjadi sebuah kontaminasi oleh mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Kemudian aspek yang perlu kita perhatikan pada penyediaan air hujan itu adalah kurangnya mineral. Nah, di sini yang perlu kita telaah dan perlu kita edukasi masyarakat, perlu kita berikan pemahaman bahwa pada prinsipnya air yang kita konsumsi itu terdiri daripada beredar di masyarakat kita, ada yang dimaksud dengan air mineral, kemudian ada memang yang dinyatakan sebagai air yang langsung diminum, atau biasanya brandingnya sekarang adalah menggunakan metode RO. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau air mineral, bahwa pada prinsipnya memang pada air itu yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa memperoleh air yang layak diminum dan memberikan manfaat dari unsur atau beberapa parameter-parameter air yang kita butuh pada mineral air yang akan kita konsumsi atau yang akan kita jadikan sebagai air bersih. Kemudian untuk air RO sendiri itu pada prinsipnya lebih mengarah kepada aspek hygiene atau aspek kebersihannya, sehingga betul-betul mineralnya agak kurang. Nah, di sini yang perlu kita pahamkan masyarakat. Ketika air mineral yang kita mau butuh, maka pada prinsipnya yang kita kehendaki daripada air itu adalah kita ingin memperoleh manfaat, bukan hanya menghilangkan dahaga, haus, tapi kita ingin mengambil manfaat dari unsur-unsur yang larut pada air tersebut. Solusi yang bisa kita lakukan prinsipnya adalah bagaimana biasanya kita mengelola pengolahan dengan proses filtrasi atau penyaringan. Kemudian bahan biasanya yang digunakan adalah kita bisa menggunakan batu marmer, pasir,
dalam hal ini kita juga nanti bisa akan menggunakan garam. Kenapa kita menggunakan garam? Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa pada prinsipnya air hujan itu dari segi aspek kualitas mineralnya masih kurang. Maka biasanya kita lakukan namanya proses pengolahan demineralisasi. Ya. Selanjutnya dapat kita lihat mungkin pada slide-slide kami nantinya atau slide-slide yang ada sekarang dan yang bisa kita pahami dari beberapa literasi dan penelusuran. Ini ada beberapa metode pemanfaatan baik penampungan atau biasanya distilahkan para sanitarian di lapangan adalah penampungan air hujan. Namun sejatinya yang bagusnya adalah, yang kami sarankan adalah bagaimana kita membuat sebuah metode penyediaan atau penampungan air hujan dengan menggunakan bak filter. Di slide bisa kita lihat beberapa metode yang telah kita lakukan di lapangan dan hal ini bisa kita contoh dan bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya air hujan itu adalah sumber yang sangat melimpah, sumber yang sangat terbatas dan bisa memenuhi daripada penyediaan air, namun dalam hal pelaksanaan, dalam hal pemenuhannya aspek kualitasnya yang perlu dipenuhi. Ini adalah beberapa gambar. Kemudian kita pindah kepada sumber air yang selanjutnya yaitu air tanah. Air tanah ini mungkin hal yang paling banyak atau sering kita dapatkan di masyarakat. Kita mengenal sumur gali atau sumur bor. Biasanya sumur gali itu dibedakan dua, ada sumur dalam, ada sumur dangkal. Sumur dangkal di sini ditentukan daripada kedalamannya 0 sampai 9,6 atau 10 meter itu masuk kategori sumur dangkal. Adapun di atas 10 atau kedalaman lebih daripada 10 sudah dikatakan sebagai sumur dalam. Hal ini yang biasanya dijadikan acuan para teman-teman sanitarian di lapangan, petugas-petugas sanitasi di lapangan dalam hal penginputan dan bagaimana dalam hal kita melakukan sebuah pendataan tentang sumber-sumber air minum, air bersih atau sarana sanitasi di wilayah kita. Untuk itu mungkin perlu kita pahami masalah secara umum yang kita hadapi di lapangan tentang penggunaan air tanah. Sejatinya nanti bahwa pada prinsipnya kalau kita melihat karena air tersebut dalam proses hidrologi tadi, ketika dia masuk ke dalam tanah, maka otomatis akan terjadi sebuah proses kelarutan. Kelarutan dalam hal ini ketika dia masuk pada lapisan hidrologi, dia akan melakukan terjadi sebuah reaksi, terjadi sebuah pelarutan unsur-unsur dari peristiwa atau infiltrasi tersebut masuknya di permukaan tanah sampai kepada lapisan penampungan air yang biasa distelihkan sebagai lapisan akuifer. Lapisan akuifer inilah yang menjadi sebuah lapisan di mana air tersebut akan tertampung. Teman-teman, para praktisi pengeboran ini biasanya akuifer ini yang kita cari di lapangan. Yang daerah bisa dikatakan sebagai sungai air, bisa juga kita gadang sebagai daerah penampungan air. Sejatinya kalau kita berbicara masalah akuifer, itu adalah kita bisa lihat peninggalan-peninggalannya seperti banyaknya goa-goa yang tertinggal, goa-goa kosong. Itu merupakan sebuah lapisan-lapisan akuifer yang ada di muka bumi kita ini. Sehingga hal ini yang kita cari dari proses infiltrasi tadi berkumpul atau menyatu pada lapisan tersebut. Nah, dari proses ini ada masalah yang muncul, teman-teman sekalian, Anda sekalian, adanya kandungan padatan terlarut atau biasa distilahkan sebagai parameter TDS. Seperti biasanya kadar besi, kemudian kadar mangan. Kadar besi dan kadar mangan ini jika terlalu banyak di dalam air maka biasanya memberikan sebuah efek berwarna merah bata, bisa berwarna coklat, kemudian air biasanya itu susah untuk berbusa kalau kita menggunakan deterjen atau kita menggunakan sabun. Dan di lain sisi biasanya agak berwarna kekuning-kuningan sehingga kita biasanya pada penggunaan air bersih itu di rumah tangga sehingga keran itu biasanya cepat berkarat atau rusak. Untuk daerah-daerah yang besi dan mangan ini biasanya banyak, misalnya daerah-daerah di dekat pesisir. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi pada daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan. Selanjutnya, terkadang air tanah itu bersifat asam. Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam melihat sifat tanah itu ada dua. Yang pertama adalah sifat keasamannya, dengan kedua adalah sifat kebasaannya. Dua sifat ini sebenarnya sudah bisa menjadi dasar. Dari awalnya bisa kita melihat cemaran air itu. Ketika dia bersifat asam, asam ini dalam artian ketika kita melakukan pengukuran pH, dari angka 7 ke bawah. Ketika dia lebih bersifat asam, maka kita bisa mengambil sebuah pendekatan bahwa air tersebut tercemar dari segi unsur yang bersifat asam. Adapun kalau dia bersifat basa, berarti kita bisa memberikan sebuah indikasi bahwa air ini pada prinsipnya sudah tercemar. Tercemar bukan berarti dalam hal langsung memberikan dampak, tapi sudah terkontaminasi oleh beberapa unsur yang bersifat atau pada golongan basa.
Baik, selanjutnya tentunya kita bertanya, apa sih sebenarnya solusi atau metode yang bisa kita lakukan dalam hal melakukan metode pengolahan air berdasarkan sumber ketika kita mendapatkan sumber air itu bersumber dari air tanah. Solusi yang bisa kita lakukan ini yang paling banyak adalah dengan menggunakan sistem aerasi filtrasi. Ini biasanya kita gunakan kalau daerah atau air tersebut bersifat tinggi besinya, tinggi mangannya atau KPH-nya yang tidak stabil. Kita biasanya menggunakan sistem aerasi, kemudian filtrasi. Aerasi sendiri, saudara-saudara sekalian, yaitu dengan melakukan penambahan oksigen. Kemudian filtrasi tersebut itu dengan menggunakan media filter. Yang umum di masyarakat ada namanya metode filtrasi dengan saringan pasir sederhana yang terdiri dari susunan kerikil, kemudian susunan pasir, kemudian lapisan karbon yang biasanya terdiri daripada arang. Nah, kalau kita melihat implementasi dari hal yang sederhana ini untuk di saat sekarang itu biasanya unsur-unsur atau media inilah yang sebenarnya juga dipakai pada depot air minum isi ulang dengan menggunakan media filter, pasir kuarsa, zeolit, manganese atau karbon aktif. Karbon aktif ini bisa kita lihat atau bisa kita buat sendiri, bisa kita dapatkan dan memperolehnya pun sangat mudah sekali. Selanjutnya metode yang biasanya kita banyak kembangkan adalah dengan metode kombinasi. Kenapa biasanya kita kembangkan metode kombinasi? Karena tidak menutup bahwa kondisi atau karakteristik air yang akan kita olah itu pada prinsipnya sudah terkontaminasi atau sudah tercemar ataukah pada prinsipnya mengandung beberapa unsur dari berbagai parameter. Tadi kalau cuman misalnya aerasi ya mungkin hanya bisa menurunkan pada air yang dengan kandungan Fe saja yang tinggi atau mangan saja yang tinggi. Namun kalau kita melakukan sebuah upaya aerasi dengan metode selanjutnya adalah koagulasi, kemudian filtrasi, ini yang kita kombinasikan menjadi 3. Ini mungkin jauh lebih bisa memberikan solusi terhadap masalah air yang kita hadapi. Nah, kapan dipakai aerasi, koagulasi, filtrasi? Ketika kita sudah mengetahui bahwa pada prinsipnya air yang kita akan olah ini itu dari segi kelarutan sudah tercemar atau sudah menyatu dengan air tersebut. Contoh misalnya, kalau misalnya pada kesadahan atau pada kapur yang tinggi pada air atau kesadahan atau beberapa unsur-unsur yang sudah larut. Jadi umpamanya begini Bapak Ibu, Nanda sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa terkadang kita menemukan sebuah kendala. Kami mengambil misalnya contoh, kalau untuk menyaring kopi yang sudah kita campur dengan air panas, kemudian kita aduk, maka hal yang kita lakukan adalah satu, kita lakukan proses pengendapan. Itulah yang dimaksud dengan sedimentasi. Kemudian kalau kita ingin memperoleh hasil jauh lebih maksimal, sehingga ampas kopi itu tidak ikut larut bersama airnya, biasanya kita melakukan penapisan atau saring. Namun pada prinsipnya itu pun belum terpenuhi secara maksimal. Masih ada kopi yang menyatu dengan air sehingga memberikan perubahan warna. Ini jika kalau kita logikakan ya bagaimana sebenarnya kopi itu mencemari pada airnya. Nah, hal yang susah kita lakukan adalah bagaimana memisahkan warna hitam, warna coklat kopi itu kembali netral, airnya juga tetap kembali bersih, kita pisahkan. Aspek inilah metode koagulasi ini yang kita gunakan. Kalau di PDAM di sini biasanya kita menggunakan tawas, kita biasanya menggunakan tawas, bisa juga dengan menggunakan kapur. Jadi kita bisa memisahkan antara unsur yang dilarutkan dan unsur yang mencemari atau unsur pelarutnya. Kemudian beberapa solusi yang paling banyak dikembangkan adalah bagaimana sebenarnya dalam proses pengolahan air tanah itu kita bisa menggunakan hal-hal yang mudah, yang bersifat teknologi tepat guna atau bahan itu mudah kita dapatkan, bersifat kearifan lokal dan bisa kita maksimalkan sehingga pemenuhan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas tadi itu bisa kita penuhi adalah mengenali beberapa bahan-bahan yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan bahan kapur, kaporit, pasir silika, MgS, karbon aktif yang sebagaimana yang banyak hal yang ini kita lakukan. Jadi metode filter itu mungkin bisa dilihat pada slide atau beberapa contoh yang bisa kita searching sendiri. Sudah bersifat umum. Ada beberapa metode saringan pasir lambat, kemudian metode saringan pasir cepat. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya hal yang perlu kita lakukan adalah tadi itu untuk sumur dalam. Kemudian untuk sumur dangkal sendiri, itu masalah yang sering kita hadapi, itu banyaknya kontaminasi dari beberapa
pencemaran di sekitar masyarakat itu sendiri. Baik, solusi yang bisa kita tawarkan adalah memperbaiki konstruksi air minum atau air sumur tersebut dengan memperhatikan aspek sarana sanitasinya, lantai, dinding, jarak, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa masalah sehingga olehnya itu solusi yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana tadi menyediakan sebuah metode yang sesuai berdasarkan sumber, karakteristik dengan metode yang kita bisa siapkan, sehingga pada prinsipnya pemenuhan kualitas dari parameter atau nilai ambang batas atau baku mutu daripada air itu bisa kita penuhi. Ini beberapa bahan untuk pengolahan air. Di sini bisa kita lihat ada kapur, ada tawas, ada kopurit, ada soda, kemudian ada beberapa PCA, pengolahan air cepat. Kemudian kita bisa menggunakan tanah liat, kita bisa menggunakan tawas, kita bisa menggunakan biji kelor, kita bisa menggunakan porang, kita bisa menggunakan pasir silika, karbon aktif, ferrolite, pasir kuarsa, selit, kerikil atau batu koral. Hal-hal ini yang bisa kita lakukan sehingga baik metode sederhana maupun metode yang menengah ke atas, dalam hal ini teknologi tepat guna, itu bisa kita dapatkan baik dari segi harga, kemudahannya didapat, cepat, dan yang lebih utama adalah memenuhi aspek kesehatan. Mungkin dengan pengantar ini dan mungkin dengan materi yang kami sampaikan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi. Kami berharap dengan pemaparan kami bisa memberikan sedikit tambahan ataukah sharing bagi saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan pengembangan bagi diri saya pribadi. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.